Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ahmad Rasid dari kelas 11 TLM ingin mempresentasikan PPT saya, yaitu pemeriksaan Ascaris lumbricoides, Project 1. Ya baik, langsung saja. Slide pertama yaitu pemeriksaan Ascaris feses. Pemeriksaan feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit dan berbagai penyakit lain, mulai dari penyerapan gizi yang kurang baik hingga kanker. Ascaris adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang adalah parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Yang pertama, parasitologi. Parasitologi adalah suatu ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang organisme parasit. Analisis sampel pemeriksaan telur. Bristol stool chart. Tipe 1. Tipe 1 adalah gumpalan keras terpisah-pisah seperti kacang. Yang kedua, tipe 2 yaitu bentuknya seperti sosis tetapi bergumpal-gumpal. Tipe 3 bentuknya seperti sosis tetapi ada retakan di permukaannya. Tipe 4 bentuknya seperti sosis atau ular, teksturnya lembut dan lunak. Tipe 5 bergumpal-gumpal lunak, tepinya tumpul dan keluarnya lancar atau mudah. Tipe 6 potongan-potongan lunak dengan tepi bergerigi, tinjanya seperti bubur. Tipe 7 berbentuk cair, tidak ada potongan-potongan padat dan semuanya encer. Di tipe-tipe ini menunjukkan bahwa tipe 1 dan 2 menunjukkan sembelit, sedangkan tipe 3 dan 4 menunjukkan optimal atau normalnya karena mudah untuk dikeluarkan. Tipe 5 dan 6 menunjukkan diare atau urgensi. Dan selanjutnya dalam bidang imunoserologi. Imunoserologi adalah bidang ilmu kedokteran yang mempelajari identifikasi terhadap antibodi yaitu protein yang dibuat dari sel darah putih yang berespon terhadap antigen, protein asing di dalam tubuh. Pada pemeriksaan Ascaris lumbricoides, jika hasil yang positif akan memengaruhi imunitas tubuh manusia, yaitu eosinofil. Peningkatan jumlah eosinofil dalam darah biasanya menunjukkan respon terhadap adanya infeksi dengan suatu parasit. Beginilah bentuk gambar eosinofil tersebut. Dalam bidang hematologi. Hematologi adalah bidang studi kesehatan yang mempelajari tentang dan gangguan darah yaitu yang terjadi. Tes darah samar hal ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya darah yang tercampur dalam tinja atau feses melalui reaksi kimia. Hindari pemeriksaan feses jika mengalami siklus menstruasi atau pendarahan yang disebabkan oleh pasir. Dalam bidang bakteriologi. Bakteriologi adalah bagian penting dalam mikrobiologi yang mempelajari struktur anatomi sel bakteri, klasifikasi cara kerja bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Pemeriksaan mikrobiologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada saluran cerna. Pemeriksaan insedian basah merupakan cara yang paling sederhana untuk memeriksa bakteri pada tinja. Pemeriksaan mikrobiologis tinja dapat mengidentifikasi bakteri Gram yang menyebabkan infeksi saluran cerna dengan pewarnaan Gram. Pada bidang kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang terhadap darah, urin, sputum, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkannya, yaitu sedimen feses. Sedimen feses adalah yang pertama itu ada sisa serat tumbuhan, terus lemak, itu gambar yang kedua ada lemak yang lebih jelas, terus gambar ketiga ada sisa serat otot atau serat daging. Yang bidang selanjutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif adalah produk yang berasal dari ide wirausahaan yang bersifat baru sehingga tidak ada yang menyamai. Kewirausahaan adalah sikap dan wirausahawan seperti kreatif, inovatif, dan lain-lain. Contoh proses Ascaris lumbricoides. Ya, ini gambarnya bisa dilihat.
Caris atau cacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang adalah parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Cacing ini biasanya disebut dengan penyakit cacingan yang bisa terkena oleh manusia. Bidang histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail atau dapat disebut juga ilmu anatomi mikroskopis. Cara mengambil sampel yang representatif. Gunakan plastik pembungkus untuk mengambil sampel tinja yang kering atau kertas koran yang diletakkan di kloset saat BAB. Pastikan tinja tidak berceceran atau jatuh menyentuh dasar kloset untuk mencegah kontaminasi. Gunakan sendok khusus atau spatula yang disediakan bersama wadah untuk mengambil sampel feses kira-kira seukuran biji kurma dan pindahkan ke dalam wadah. Cegah sampel tinja bercampur bersama urin. Setelah sampel tinja terkumpul di dalam wadah, segera masukkan dan tutup rapat di dalam kantong plastik. Cuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih dan jangan lupa pula untuk menyiram sisa kotoran yang berada di dalam kloset tersebut. Segera bawa wadah yang berisi sampel feses ke laboratorium sebaiknya tidak lebih dari 24 jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mengaburkan hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.